Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina telah berada di 5 besar eksportir pisang di dunia dan 10 besar dalam produksi. Mengekspor sekitar 3,5 juta ton pisang setiap tahun. Filipina terdiri dari 7.640 pulau, sekitar 200 diantaranya berpenghuni. Pada tahun 2018, 84% pisang dan 99% kultivar Cavendish diproduksi di Pulau Mindanao dengan wilayah Davao, Mindanao Utara, dan Soekargen sebagai 3 wilayah teratas. Cavendish adalah varietas yang paling banyak ditanam di Filipina, terhitung 53% dari semua pisang, diikuti oleh Sabah 28% dan Lakatan 10%. Kultivar Cavendish ditanam dalam berbagai ukuran perkebunan untuk pasar domestik dan ekspor, dan sejumlah kecil untuk konsumsi rumah tangga. Sebagian kecil dari ekspor negara itu adalah pisang organik. Populasi 108,1 juta, produk domestik bruto 376,8 miliar AS, pertanian 8,8% dari PDB, luas tanah total 30 juta hektar, lahan yang digarap 13,48 juta hektar. Yayasan Koperasi Pembaruan Agraria di Mindanao adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan awal untuk mereformasi hukum agraria untuk membebaskan pekerja dari kemiskinan dan memberi mereka peningkatan kualitas hidup di Pulau Mindanao, Filipina. Mereka sekarang bekerja dengan koperasi petani yang membantu di bidang pengembangan, bantuan keuangan, penelitian, dan hubungan di industri. Saat ini mereka membantu lebih dari 6.000 petani dan dengan lebih dari 10.000 hektar lahan di Mindanao di mana pisang, kelapa sawit, kopi, kakao, dan sayuran ditanam untuk memasok pasar lokal dan global. Mereka bekerja dengan koperasi pertanian yang mendukung petani skala kecil, reforma agraria, dan masyarakat adat. Selain masalah agraria, mereka mendukung masyarakat adat dalam mengembangkan infrastruktur, agroforestry, regenerasi dan pelestarian budaya, kesehatan masyarakat, dan pendidikan orang tua, peningkatan kapasitas pemuda, dan pembangunan perdamaian. Saat ini, mereka membantu pengembangan petani yang memproduksi barang-barang olahan untuk menambah nilai produk mereka. Di Filipina selama tahun 90-an, komunitas petani memutuskan untuk membuat perubahan radikal untuk meningkatkan kehidupan banyak keluarga petani tak bertanah yang telah bekerja di perkebunan selama beberapa generasi. Filipina pada umumnya adalah negara yang miskin secara ekonomi dengan industri pertanian yang stagnan, memaksa jutaan orang Filipina untuk bermigrasi untuk mencari nafkah dan mengirim kiriman uang kembali ke kerabat. Pada tahun 1991, terdapat 11 juta keluarga petani yang tidak memiliki tanah, 40% dari total komunitas pertanian, suatu angka yang meningkat 2 kali lipat dalam 20 tahun. Reformasi tanah telah dicoba beberapa kali sebelumnya, seringkali gagal dan mengarah pada marginalisasi penduduk asli. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, pemerintah menjual tanah kepada investor asing yang membuka perkebunan pisang besar, membantu mengamankan Filipina sebagai produsen pisang global teratas. Dari perkebunan besar ini, banyak serikat pekerja dibentuk, tetapi pada tahun 1972 Presiden memutuskan pengorganisasian buruh yang berbahaya dan ilegal. Dan berkat protes lebih dari 10.000 pekerja agraria, tanah diizinkan untuk dipindahkan ke kepemilikan lokal. Organisasi seperti FRMCOP didirikan saat ini untuk membantu komunitas petani dalam mengajukan petisi untuk kepemilikan tanah dan untuk menyatukan koperasi yang lebih kecil dari pertanian keluarga baru yang sedang dibentuk. Mereka juga berjuang untuk mereformasi konstitusi baru karena memiliki banyak kekurangan, termasuk keluarga yang hanya memiliki tanah selama 10 tahun. Dan saham yang diberikan sebagai pengganti tanah.
Pekerjaan mereka menghasilkan. Meningkatkan kontrak dengan perusahaan asing, meningkatkan pendapatan bagi koperasi anggota, dan akibatnya meningkatkan infrastruktur dan standar hidup. Paparan terhadap perubahan lingkungan dan pola cuaca ekstrem telah mempengaruhi Filipina dengan cara yang parah. Di antara dua ekstrem kekeringan dan angin topan tersebut, timbul beberapa masalah seperti kelangkaan pangan dan air, produksi tanaman terganggu, banjir, serta serangan hama dan penyakit. Dalam 20 tahun terakhir terjadi peningkatan pola cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Peningkatan ini berarti pada tahun 2017 Filipina tercatat sebagai salah satu dari 5 negara di dunia yang paling terkena dampak perubahan iklim. Iklim Filipina sangat dipengaruhi oleh osilasi selatan El Niño. El Niño dan La Niña berlawanan dengan pola cuaca ekstrem yang terjadi lebih sering dan dalam jangka waktu yang lebih lama. El Niño menurunkan angin pasat, menggeser aliran jet, dan menyebabkan peningkatan kekeringan di Pasifik Barat. Dan La Niña adalah pola cuaca yang berlawanan yang menyebabkan peningkatan angin pasat yang mengakibatkan topan dan banjir di Filipina. Banjir dan badai telah meningkat dari kurang dari 20 banjir di tahun 60-an mempengaruhi kurang dari 3 juta orang, menjadi lebih dari 110 banjir dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi sekitar 35 juta orang. Di sisi lain, kekeringan tahun 2016 berdampak pada 16 dari 18 wilayah di Filipina yang menyebabkan kerusakan tanaman senilai 325 juta dolar AS di antara 413.456 rumah tangga petani. Peristiwa ini berdampak pada produksi tanaman melalui perusakan tanaman, erosi tanah dan salinisasi, serta penyakit dan hama. Hal ini kemudian mengurangi ekspor dan pendapatan dari produksi. Akibatnya menyebabkan kerawanan pangan dan air serta malnutrisi. FARMCOP berusaha mengubah masyarakat agraris menjadi pertanian organik dan juga mengembangkan pertanian yang tahan iklim. Usaha ini telah mencakup agroforestry, diversifikasi tanaman, konservasi air dan tanah, dan promosi tanaman asli tahan iklim. Banyak tantangan dalam pembangunan ini seperti masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan pupuk dan pestisida berbahaya. Kurangnya sumber daya pendidikan dan keuangan, masa transisi yang panjang ke produksi organik, dan variabilitas dalam aplikasi. Gender Action Learning System GALS adalah metodologi pemberdayaan yang dipimpin masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan sosial dan gender, inklusi dan saling menghormati. GALS menggunakan proses partisipatif dan alat diagram untuk memungkinkan anggota rumah tangga menegosiasikan kebutuhan dan minat mereka untuk menemukan solusi yang setara gender dalam mata pencaharian. Sebagai produsen pisang terbesar kedua di dunia, Filipina menjadi pemain utama dalam industri ekspor pisang. Namun, ratusan petani pisang di negara ini menghadapi masalah kontrak yang mengurangi pendapatan mereka dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai jenis risiko seperti variabilitas iklim dan bencana. Untuk memperbaiki situasi para petani pisang ini, Program Gender Transformative and Responsible Agrobusiness Investments in Southeast Asia (GRISA) melalui mitranya Ideals telah menyelenggarakan klinik hukum dan seminar manajemen keuangan, memfasilitasi keterlibatan dengan pemerintah, perusahaan pisang, dan pemangku kepentingan lainnya, dan menerapkan pelatihan berbasis gender untuk mendorong lebih banyak partisipasi perempuan dalam industri ini. Terima kasih sahabat Ananda, sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri.